Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, jumpa kembali dengan saya, Ibu Sumiati. Kali ini saya akan menjelaskan tentang bagaimana proses entry jurnal untuk soal uji kompetensi keahlian akuntansi tahun pelajaran 2021-2022, yaitu soal paket 3. Di soal paket 3 ini, metode yang digunakan adalah metode average atau metode rata-rata. Sebelum saya mulai pembahasannya, marilah sama-sama kita melafazkan basmalah. Bismillahirrohmanirrohim. Ini adalah soal uji kompetensi keahlian akuntansi tahun pelajaran 2021-2022, yaitu soal paket 3 ya. Metode yang digunakan adalah metode average atau rata-rata. Nah, di sini ada identitas perusahaan ya. Nah, nama perusahaannya adalah PT Jaya Tama. Kemudian PT Jaya Tama ini bergerak dalam bidang jual beli lemari pajang. Di sini PT Jaya Tama untuk kebijakan akuntansinya ada 2 ya, ada kebijakan akuntansi umum dan khusus. Untuk umum, ini yang pertama sistem yang digunakan berpasangan dengan dasar accrual basis. Kemudian periode akuntansi tahunan ya, dimulai 1 Januari sampai dengan 31 Desember. Dibagi dalam 12 periode bulanan. Kemudian pada setiap akhir bulan disusun neraca saldo. Dipergunakan jurnal khusus dan jurnal umum untuk mencatat transaksi. Mata uang yang digunakan ini adalah rupiah. Kemudian kita masuk ke dalam kebijakan khusus. Untuk kebijakan khusus ini ada kebijakan atas pembelian, kemudian kebijakan pengeluaran kas, kebijakan penjualan, kemudian kebijakan penerimaan kas, kebijakan penerimaan persediaan barang, dan penyusutan aset tetap. Yang pertama, kebijakan pembelian. Setiap pembelian akan diperhitungkan paid-in 10% dari nilai pembelian, dan beban transport pembelian ditanggung oleh perusahaan. Setiap retur pembelian akan diperhitungkan pengurangan atas nilai hutang dan paid-in. Termin pembayaran 3/15 N 45. Pembayaran yang dilakukan dalam periode diskon akan memperoleh diskon, dan diskon dihitung dari jumlah sisa hutang ya. Di sini artinya kalau misalnya pelunasannya dilakukan terhitung 15 hari setelah tanggal faktur akan mendapatkan potongan 3%. Keterlambatan membayar hutang didenda 1% dari sisa hutang. Untuk pembelian yang dikenakan PPN diasumsikan sudah dilampiri dengan faktur pajak standar. Harga-harga item yang tertulis dalam faktur pembelian tidak termasuk atau belum termasuk paid-in ya. Kemudian yang kedua ada kebijakan pengeluaran kas. Untuk kebijakan pengeluaran kas ini ada 2 ya. Yang pertama, pengeluaran kas di atas 2 juta dibayar dengan cek dan didukung dengan bukti pengeluaran kas. Kemudian yang kedua, untuk pengeluaran sebesar 2 juta atau kurang dibayar dengan menggunakan dana kas kecil. Dan sistem pencatatannya menggunakan sistem dana tidak tetap atau fluktuasi. Kemudian yang ketiga ada kebijakan atas penjualan. Setiap penjualan akan diperhitungkan paid-out 10% dari nilai penjualan, dan beban transport penjualan dibebankan kepada pembeli. Setiap retur penjualan akan diperhitungkan pengurangan atas nilai piutang dan paid-out. Termin pembayaran yang berlaku adalah 2/10 N per 30. Pelunasan yang dilakukan dalam periode diskon akan memperoleh diskon, dan diskon dihitung dari jumlah sisa piutang. Kemudian keterlambatan membayar piutang didenda 1% dari nilai sisa piutang. Untuk penjualan yang dikenakan PPN ini diasumsikan sudah dilampiri faktur pajak standar. Kemudian harga-harga item yang tertulis dalam faktur penjualan ini tidak atau belum termasuk paid-out. Kemudian, penghapusan piutang dengan menggunakan metode tidak langsung atau cadangan. Kebijakan yang keempat adalah kebijakan penerimaan kas. Setiap penerimaan kas akan disetor ke bank sesegera mungkin pada hari yang sama dan sedapat mungkin tidak menyimpan dana dalam jumlah besar dalam berangkas perusahaan. Kemudian dana perusahaan ini disimpan dalam rekening giro perusahaan. Yang kelima, kebijakan atas penilaian persediaan barang. Kebijakannya, sistem pencatatannya menggunakan sistem perpetual dengan metode average.
Disediakan kartu untuk mencatat mutasi setiap item barang dagangan. Dan yang terakhir, kebijakan atas penyusutan aset tetap. Penyusutan atau depresiasi aset tetap itu dihitung dengan menggunakan metode garis lurus. Kemudian perhitungan dan pencatatan beban depresiasi ini dilakukan pada setiap akhir bulan. Nah, ini adalah kebijakan yang digunakan oleh PT Jayatama, ya. Kemudian di sini ada rincian pekerjaan yang harus kamu kerjakan. Tugas pertama yaitu memproses entry jurnal, ya. Di sini ada yang pertama, kamu tugasnya membuat jurnal penjualan dan rekapitulasi, kemudian membuat jurnal penerimaan kas dan rekapitulasi, membuat jurnal umum dan rekapitulasi, membuat jurnal pembelian dan rekapitulasi, membuat jurnal pengeluaran kas dan rekapitulasi, kemudian membuat buku kas kecil dan rekapitulasi, membuat buku pembantu piutang, buku pembantu utang, dan inventory card. Nah, ini adalah tugas yang kamu kerjakan, ya. Nah, berikutnya di sini ada daftar nama akun. Jadi di sini kita tidak boleh menggunakan akun baru. Ini adalah daftar nama akun yang digunakan oleh PT Jayatama, ya. Kemudian ada daftar saldo per 30 November 2021, ya. Daftar saldo per 30 November 2021 ini akan dijadikan sebagai saldo per 1 Desember 2021, ya. Ada cash in bank, petty cash, sampai dengan other expense. Total dari daftar saldo per 30 November ini adalah 11 miliar 14 juta 968.920 debit kreditnya imbang, ya. Kemudian di sini ada daftar persediaan barang per 30 November, ya. Ada lemari pajang tipe 1 dan lemari pajang tipe 2. Ada unitnya di sini dan ada harga satuannya, ya. Totalnya ini ada 432.187.500. Ini nilainya harus sama dengan nilai merchandise inventory yang ada di daftar saldo per 30 November 2021. 432.187.500, ya. Kemudian di sini ada daftar saldo piutang per 30 November 2021, ya. Ada milik toko Armida, kemudian toko Lavender, toko Marvelo, dan ada toko Berlan. Total saldo piutangnya 696.850.000. Nilainya harus sama dengan nilai akun receivable per 30 November, ya. 696.850.000. Kemudian terakhir di sini ada daftar saldo utang dagang per 30 November, ya. Ada milik PT Dirama senilai 297.343.750. Kemudian ada PT Andara 325.875, ya. Total utang dagang, ya, per 30 November 2021 ini 623.218.750. Nilainya harus sama dengan nilai akun payable di neraca per 30 November. Kita lihat di sini akun payable, ya, 623.218.750, ya. Jadi sudah sama. Jadi sebelum kamu mengerjakan bukti transaksi yaitu dokumen 1, langkah yang harus kalian kerjakan ini pertama adalah kalian harus memindahkan terlebih dahulu saldo per 30 November, ya. Baik itu saldo persediaan barang dagang, saldo piutang dagang, maupun saldo utang dagang. Ini harus kalian pindahkan terlebih dahulu ke dalam. Untuk persediaan barang dagang ini ke inventory card, untuk saldo piutang ini berarti ke buku besar pembantu piutang, dan untuk utang dagang berarti ke buku besar pembantu utang, ya. Dan ini dijadikan saldo per 1 Desember, ya. Caranya yang pertama kita akan memindahkan saldo persediaan barang dagang per 30 November 2021 ini ke dalam inventory card milik lemari pajang tipe 1 dan lemari pajang tipe 2, ya. Nah, ini adalah lemari pajang tipe 1.
Untuk lemari pajang tipe 1, ini jumlah unit yang akan kita catat. Ini ada 45 unit dengan harga satuan 4.062.500. Sehingga kalau dikalikan totalnya menjadi 182.812.500. Kita pindahkan data ini ke dalam inventory card lemari pajang tipe 1 ya. Kita buat tahun dan bulannya di sini. Tahun 2021 bulan Desember, kemudian tanggal 1, deskripsinya diisi dengan saldo awal. Nah, karena ini merupakan saldo awal, ya, kita langsung ke kolom balance. Kita buat di sini, unitnya ada 45 unit. Price-nya kita isi dengan harga satuan, yaitu 4.062.500. Kemudian totalnya ini kita pindahkan saja. Atau kita kalikan ya, 45 unit dikali 4.062.500, nilainya 182.812.500 ya. Jadi yang lemari pajang tipe 1 ini sudah kita pindahkan. Berikutnya di sini ada lemari pajang tipe 2 dengan jumlah unit 42 unit, harga satuan 5.937.500 ya. Kita cari di sini lemari pajang tipe 2. Kita buat di sini tahun dan bulannya, kemudian tanggalnya, deskripsinya saldo awal, kemudian langsung ke kolom balance. Unitnya ada 42 unit. Harga satuannya 5.937.500. Totalnya kita pindahkan dari daftar saldo persediaan barang dagang atau bisa kita kalikan. 42 unit dikali 5.937.500 ya, nilainya jadi 249.375.000 ya. Berikutnya kita akan memindahkan data di daftar saldo piutang per 30 November ini ke dalam buku besar pembantu piutang. Ya. Yang pertama di sini ada toko Armida dengan nilai 249.750 ya. Kita buat di buku besar pembantu piutang milik toko Armida. Caranya sama dengan inventory card tadi, kita buat tahun dan bulannya. Kemudian tanggalnya kita buat tanggal 1, deskripsinya saldo awal, kemudian referensinya checklist. Nah, karena dia saldo awal, kita langsung ke kolom balance. Ingat, untuk piutang atau account receivable itu saldo normalnya di debit ya. Sehingga nilai 249.768.750 ini kita letakkan di sebelah debit kolom balance. Kalau sudah, kita memindahkan saldo piutang dagang milik toko Lavender. Ya. Di sini saldo piutang dagang toko Lavender ada 228.112.500. Kita pindahkan. Kita buat tahun dan bulannya, kemudian tanggalnya, deskripsinya saldo awal, referensinya kita checklist, nilainya letakkan di kolom balance sebelah debit. Senilai 228.112.500. Nah, berikutnya kita akan memindahkan saldo milik toko Marvelo. Di sini saldo milik toko Marvelo ada 203.568.750. Kita pindahkan. Kita buat di sini tahun dan bulannya. Kemudian tanggal 1, deskripsinya saldo awal, nilainya letakkan di kolom balance sebelah debit. 203.568.750. Kemudian kita akan memindahkan saldo piutang milik toko Berlan senilai 15.400.000. Kita buat di sini ya. Yang pertama tahun dan bulannya. Kemudian tanggalnya tanggal 1, deskripsinya saldo awal. Kemudian ke kolom balance sebelah debit senilai 15.400.000. Setelah itu kita memindahkan saldo utang dagang ya.
ke dalam buku besar pembantu utang milik PT Dirama dan PT Andara. Kalau kita lihat di sini, saldo utang dagang milik PT Dirama ada senilai 293.343.750. Kita pindahkan buku besar pembantu utang milik PT Dirama. Tanggalnya tanggal 1 Desember. Kemudian deskripsinya diisi dengan saldo awal. Referensinya kita checklist. Kemudian nilainya kita letakkan di kolom balance sebelah kredit ya, karena di sini account payable atau utang dagang. Saldo normalnya ada di sebelah kredit. Kita letakkan nilainya 293.343.750. Kemudian kita memindahkan kembali saldo milik PT Andara dengan nilai 325.875.000 ya. Kita buat di sini tahun dan bulannya, kemudian tanggalnya tanggal 1, deskripsinya saldo awal, referensinya kita checklist, kemudian kita letakkan nilainya di balance sebelah kredit 325.875.000. Nah, setelah kita selesai memindahkan saldo utang dagang per 30 November, berikutnya baru kita ke dokumen transaksi atau bukti transaksi yang pertama ya. Bukti transaksi yang pertama atau dokumen 1 ya, ini ada bukti kas keluar. Berarti kita membutuhkan jurnal pengeluaran kas atau cash payment journal. Kita lihat di sini dokumen satunya dibayarkan kepada bagian gaji dan upah, jumlahnya 31.250.000. Keterangannya pembayaran gaji karyawan bulan November 2021 ya. Jadi kita buat jurnalnya ya. Yang pertama kita buat tahun dan bulannya terlebih dahulu. Tanggalnya tanggal 1 Desember. Invoice numbernya adalah 01 BKK. Deskripsinya diisi dengan pembayaran gaji karyawan bulan November. Nah, untuk jurnalnya di sini kita membutuhkan akun utang gaji ya, atau wages and salaries payable ya. Kita lihat di daftar nama akun, ada tidak akun utang gaji. Di sini di kelompok current liabilities tidak ada akun utang gaji ya, atau wages and salaries payable. Yang ada akun utang beban. Berarti kita masukkan ke akun ini ya, accrued expense. Nah, jadi di debit kita akan memasukkan ke accrued expense. Berarti kita masukkan ke dalam kolom others. Kita buat di nama akunnya adalah accrued expense. Nilainya senilai yang ada di dokumen 1. 31.250.000. Kreditnya cash in bank dengan nilai yang sama. Berikutnya dokumen 2. Dokumen 2 ini bukti kas masuk, berarti kita ke jurnal penerimaan kas atau cash receipt journal. Kita lihat di sini dokumen 2-nya. Diterima dari Seni Andrea, jumlah yang diterima 1.875.000. Keterangannya pelunasan piutang karyawan tertanggal 21 November atas nama Seni Andrea. Maka cara pembuatan ke dalam cash receipt journal atau jurnal penerimaan kas, kita buat tahun dan bulannya terlebih dahulu, kemudian tanggalnya tanggal 2 ya. Invoice numbernya adalah 01 BKM. Deskripsinya diisi dengan pelunasan piutang karyawan atau pembayaran piutang karyawan. Deskripsinya diisi dengan pelunasan piutang karyawan. Kemudian jurnal yang kita buat, di sini kita menerima kas masuk, berarti akan ada akun cash in bank di sebelah debit senilai 1.875.000. Kreditnya kita masukkan ke dalam akun
piutang karyawan ya. Atau kalau kamu lihat di daftar nama aku namanya other receivable ya. Berarti di sini kita masukkan ke kolom other, kita buat nama akunnya. Other receivable, nilainya senilai 1.875.000. Berikutnya kita ke dokumen 3. Ada bukti kas keluar ya. Kita ke jurnal pengeluaran kas atau cash payment journal. Jadi dokumen 3 ini adalah bukti kas keluar ya. Tanggalnya tanggal 4 Desember dengan nomor bukti 02 BKK. Dibayarkan kepada PT Andara, jumlahnya 316.098.750. Keterangannya pelunasan utang dagang atas pembelian kredit tanggal 23 November 2021 dengan termin 3/15 N/45. Maka cara pembuatan jurnalnya ya, kita buat di cash payment journal, tanggalnya tanggal 4. Kemudian nomor buktinya 02 BKK. Deskripsinya diisi dengan nama kreditur yaitu PT Andara. Nah, debitnya akan masuk ke dalam akun account payable. Nilai account payable ini diambil dari saldo utang dagang PT Andara per 23 November 2021 yang dapat kamu lihat di soal ya, atau bisa juga dilihat di buku besar pembantu utang milik PT Andara. Kita lihat di sini di soal ya. Untuk saldo utang per 23 November milik PT Andara, ini ada 325.875.000. Kita letakkan nilainya di kolom account payable sebelah debit. Ya. Kemudian untuk kreditnya ini akan ada akun cash in bank. 316.098.750. Nah, ada selisih antara debit dan kredit. Kenapa? Karena ada potongan pembelian. Ya, potongan pembeliannya itu diperoleh dari, karena di sini terminnya 3/15, berarti potongannya 3%. 3% dari saldo utang atau 3% kali 325.875.000. Itulah nilai potongan pembeliannya. Atau bisa juga kita peroleh dari saldo account payable ini, kita kurangi dengan nilai cash in bank-nya. Ya. Jadi 325.875.000 kita kurangi dengan 316.098.750. Itu nilainya 9.776.250. Inilah nilai purchase diskonnya atau potongan pembeliannya. Kalau sudah, kita ke buku besar pembantu utang milik PT Andara. Kita buat di sini tanggal 4. Kemudian deskripsinya diisi dengan cash payment journal ya. Referensinya diisi dengan halaman cash payment journal yaitu halaman 1. Kita lihat di sini. Cash payment journal ini halamannya 1. Kemudian nilai account payable-nya ada di debit 325.875.000. Ini yang kita pindahkan ke dalam buku besar pembantu utang. 325.875. Di sebelah debit. Kemudian untuk balance-nya, kredit ketemu debit berarti dikurangi. Jadi 0. Ya. Berikutnya kita ke dokumen 4. Dokumen 4 ini adalah voucher kas kecil ya, berarti kita ke petty cash. Kita lihat di sini dibayarkan kepada toko serba ada. Nilainya 1.218.750. Keterangannya pembelian perlengkapan ya. Berarti kita buat tahun dan bulannya terlebih dahulu ya di petty cash. Kemudian tanggalnya tanggal 5. Invoice number-nya diisi dengan 01 UKK. Deskripsinya diisi dengan pembelian perlengkapan ya. Debitnya ini kita masukkan ke akun office supply. Nilainya 1.218.750. Kreditnya petty cash dengan nilai yang sama. Berikutnya kita ke dokumen 5. Dokumen 5 ini adalah faktur penjualan, berarti PT Jaya Tama melakukan penjualan secara kredit. Kita membutuhkan jurnal penjualan atau sales journal ya. Kita lihat di sini yang dijual ini ada lemari pajang tipe 1
sebanyak 20 unit, harganya 5.687.500, totalnya 113.750. Kemudian yang kedua yang dijual lemari pajang tipe 2, totalnya 18 unit, harganya 8.312.500, sehingga nilainya 149.625.000. Jumlah penjualan barang dagangnya itu ada 263.375.000. Ada PPN 10% dari jumlah barang yang dijual 26.337.500. Kemudian total piutangnya, total piutang kepada toko lavender ini ada 289.712.500. Jadi cara pembuatan jurnalnya, yang pertama kita buat tahun dan bulannya terlebih dahulu. Kemudian tanggalnya kita isi dengan tanggal 6 Desember. Invoice numbernya adalah 71 PJ. Deskripsinya diisi dengan nama debitur toko lavender. Debitnya account receivable senilai total 289.712.500. Kreditnya kita masukkan jumlah ini ya ke dalam kolom sales of merchandise 263.375.000. Kemudian flat out-nya senilai PPN-nya 26.337.500. Pre-collected-nya kosong. Ya. Kemudian kalau sudah, karena di sini sistem perpetual, setelah kita mencatat hasil penjualan, kita akan mencatat berapa nilai cost of goods sold dan merchandise inventory yang berkurang. Ya, datanya itu kita ambil dari inventory card. Sedangkan jurnalnya kita buat ke jurnal umum atau general jurnal ya. Ya, jadi di sini kita buat di general jurnal. Pertama tahun dan bulannya, kemudian tanggalnya tanggal 6. Invoice numbernya diisi dengan 71 PJ. Debitnya kita masukkan ke dalam akun cost of goods sold, kreditnya kita masukkan ke akun merchandise inventory. Nah, nilainya diambil dari kartu persediaan atau inventory card. Jadi kita cari dulu cost of goods sold di inventory card ini, ya. Yang pertama untuk lemari pajang tipe 1. Kita buat di sini ya tanggalnya. Tanggal 6. Invoice numbernya 71 PJ, kemudian deskripsinya isi dengan penjualan. Kalau penjualan berarti ke kolom out. Kita lihat di sini untuk lemari pajang tipe 1 yang dijual sebanyak 20 unit. Berarti out-nya ini 20 unit. Nah, harganya jangan ambil harga dari faktur, tapi ambil harga dari balance ya. 4.062.500, sehingga totalnya kamu kalikan 20 dikali 4.062.500, nilainya menjadi 81.250.000. Nah, untuk balance-nya awal kita punya stok 45 unit, kemudian dijual 20 unit, berarti tinggal 25 unit ya, kita kurangi. Kemudian harganya masih sama dengan harga saldo atau balance 4.062.500. Totalnya ini kamu kurangi ya, dari 182.812.500, ini kamu kurangi dengan 81.250.000. Nilainya menjadi 101.562.500. Atau totalnya juga bisa kamu kalikan ya, antara unit dikali dengan price. Nah, untuk lemari pajang tipe 1, di sini nilai cost of goods sold-nya adalah 81.250.000. Kemudian kita akan mencari cost of goods sold lemari pajang tipe 2. Tanggalnya tanggal 6. Kemudian invoice numbernya diisi dengan 71 PJ. Deskripsinya penjualan. Kita ke kolom out ya. Kita lihat di sini untuk lemari pajang tipe 2 ada 18 unit yang kita jual. Maka di kolom out ini unitnya kita buat 18. Harganya ambil dari balance ya, 5.937.500. Letakkan di sini. Kemudian totalnya kita kalikan ya. Unit dikali dengan price. 106.875.000.
Kemudian untuk balance-nya, awalnya kita punya stok 42 unit, kita jual 18 ya, berarti tinggal 24 unit. Dengan harga kita ambil dari harga balance 5.937.500, kemudian totalnya ini 249.375.000, kita kurangi dengan 106.875.000. Nilainya menjadi 142.500.000. Ya, atau bisa juga dari perkalian antara unit dikali price. Di sini untuk lemari pajang tipe 2 ini cost of goods sold-nya nilainya adalah 106.875.000. Ini kita tambahkan dengan cost of goods sold yang lemari pajang tipe 1 tadi. Ya, kita tambahkan dengan 81.250.000. Nilainya kita letakkan di jurnal umum ya, atau general journal senilai 188.125.000. Kemudian kreditnya sama. Kemudian kita ke buku besar pembantu piutang ya, milik toko Lavender. Kita buat di sini tanggalnya tanggal 6. Nah, keterangannya diisi dengan jurnal penjualan atau sales journal. Kita lihat di sales journal ini halamannya halaman 1 ya. Kemudian nilai account receivable-nya ada di debit senilai 289.712.500. Maka di buku besar pembantu piutang, kita buat di sini referensinya diisi dengan halaman jurnal penjualan tadi, halaman 1. Nilainya letakkan di debit senilai account receivable 289.712.500. Balance-nya debit ketemu debit berarti ditambahkan ya. 517.825.000. Kalau sudah, kita ke dokumen 6. Nah, dokumen 6 ini ada bukti kas masuk, berarti kita ke jurnal penerimaan kas atau cash receipt journal. Kita lihat di sini diterima dari toko Armida, jumlahnya 244.773.375. Keterangannya pelunasan piutang dagang atas penjualan tanggal 29 November. Ada termin 2/10 N/30. Ya. Jadi kita buat di jurnal penerimaan kas, tanggalnya tanggal 7, invoice numbernya adalah 02 BKM, deskripsinya diisi dengan toko Armida, yaitu nama debitur. Debitnya masuk ke dalam kolom cash in bank senilai uang yang kita terima 244.773.375. Kemudian sekarang kita lihat berapa saldo piutang kita ke toko Armida di tanggal 29 November ya. Bisa dilihat di buku besar pembantu piutang milik toko Armida, atau bisa juga dari soal ini. Piutang kita ke toko Armida ini ada 249.768.750. Ini nilai piutang kita yang akan berkurang ya. Kita buat di sini di account receivable 249.768.750. Nah, ada perbedaan antara nilai cash in bank debit dengan nilai account receivable kredit. Nah, selisihnya itu merupakan potongan penjualan ya, atau sales discount. Nilainya bisa kamu kurangi ya, antara account receivable dikurangi dengan cash in bank, atau bisa juga kamu peroleh dari di sini terminnya 2/10, berarti 2% dikali dengan nilai account receivable 249.768.750. Nilainya menjadi 4.995.375 ya. Nah, berikutnya karena ini pelunasan piutang, maka kita ke buku besar pembantu piutang milik toko Armida. Kita buat di sini tanggalnya tanggal 7, kemudian deskripsinya diisi dengan cash receipt journal
ya. Referensinya diisi dengan halaman cash receipt journal. Kita lihat di sini halaman cash receipt journal ini adalah halaman 1 ya. Kita buat di sini halaman 1. Nilainya kita lihat nilai account receivable di jurnal penerimaan kas atau cash receipt journal. Nilai account receivable-nya ada di seberang kredit senilai 249.768.750. Kita pindahkan. Di sebelah kredit. 249.768.750. Balance-nya debit ketemu kredit berarti dikurangi. Nilainya menjadi 0, ya. Berikutnya kita ke dokumen 7 ya. Di sini ada nota debit. Berarti kita membutuhkan general journal. Kita lihat di sini. Kepada toko lavender, kami telah mengkredit rekening saudara atas pengembalian barang yang tidak sesuai dengan pesanan sebagai berikut. Yang pertama adalah lemari pajang tipe 1 dan yang kedua adalah lemari pajang tipe 2. Yang dikembalikan unitnya adalah 1 ya. Total barang yang dikembalikan ada 14 juta dengan PPN 1.400.000 sehingga total piutang yang akan berkurang itu adalah 15.400.000. Maka cara pembuatan jurnalnya kita buat di sini tanggalnya yaitu tanggal 8. Kemudian invoice numbernya diisi dengan nomor bukti 01NK. Kemudian debitnya kita masukkan ke dalam akun. Karena di sini retur penjualan berarti akan ada akun sales retur. Ya. Nilainya senilai jumlah yaitu 14 juta di debit. Kemudian akan ada akun fade out ya yang berkurang di debit. Senilai PPN-nya 1.400.000. Kreditnya account receivable. Ya, senilai 15.400.000. Kita kasih keterangan di sini, toko lavender. Kemudian karena ini retur penjualan, maka cost of goods sold kita akan berkurang dan barang yang sudah kita jual masuk kembali ya, maka jurnal yang dibuat merchandise inventory bertambah, cost of goods sold berkurang. Nah, nilainya diambil dari inventory cut ya. Jadi caranya yang pertama untuk lemari pajang tipe 1. Kita buat di sini tanggal 8, nomor buktinya 01NK, keterangannya retur penjualan. Kemudian di sini karena retur penjualan kan berarti barang masuk tuh. Kamu bisa masuk ke dalam kolom in atau karena di sini retur penjualan bisa juga kamu masukkan ke dalam kolom out, tapi kamu buat dalam kurung atau minus. Ya. Kemudian untuk price-nya senilai harga pokok penjualannya ya, kita ambil dari atas ini 4. Kemudian harganya senilai harga pokok pada saat kita menjual yaitu 4.062.500. Totalnya dikalikan saja jadi minus 4.062.500. Untuk balance-nya awalnya kita punya stok 25. Kalau out kan dikurangi tuh, tapi 25 dikurangi minus 1. Ini sama saja dengan ditambah. Jadi 26 dengan harga 4.062.500. Kemudian kita kalikan saja. Kemudian untuk totalnya ini bisa dikalikan atau bisa juga dari 101.562.500 dikurangi minus 4.062.500 atau sama saja dengan ditambah. Jadi 105.625.000. Kalau sudah, berikutnya kita ke lemari pajang tipe 2. Caranya sama kayak tadi. Jadi buat tanggalnya terlebih dahulu, kemudian nomor buktinya, deskripsinya retur penjualan. Kita ke kolom out juga. Untuk kolom outnya yang dikembalikan ada 1 unit, berarti kita buat minus 1 dengan harga pada saat menjual yaitu 5.937.500. Totalnya menjadi minus
5.937.500. Balance-nya awal ada 24 unit ya. Kemudian dikurangi minus 1 berarti sama saja dengan ditambah jadi 25 dengan harga 5.937.500. Totalnya ini diperoleh dari 142.500.000 dikurangi minus 5.937.500 atau sama saja dengan ditambah 148.437.500. Nah, berarti di sini nilai cost of goods sold yang berkurang ini dari 5.937.500 ini kita tambahkan dengan cost of goods sold yang di lemari panjang tipe 1 4.062.500. Nilainya kita letakkan di general journal 10 juta ya. Jadi di sini merchandise inventory bertambah 10 juta dan cost of goods sold-nya berkurang 10 juta. Kalau sudah, karena di sini ada pengurangan piutang senilai 15.400.000 ya di kredit, maka kita ke buku besar pembantu piutang milik toko lavender ya. Kita buat di sini tanggal 8, keterangannya General Journal atau GJ, kemudian referensinya diisi dengan halaman jurnal. Kita lihat di sini halaman jurnal adalah halaman 1. Maka kita buat 1 di sini. Kemudian nilai account receivable ada di sebelah kredit. Ya, 15.400.000. Maka kita pindahkan nilainya juga di sebelah kredit. 15.400.000. Balance-nya debit ketemu kredit, berarti kita kurangi ya. 517.825.000 dikurangi dengan 15.400.000, nilainya menjadi 505.425.000. Kalau sudah, kita ke dokumen 8. Di sini ada faktur pembelian ya. PT Jaya Tama membeli secara kredit kepada PT Andara. Berarti kita masuk ke jurnal pembelian atau purchase journal. Kita lihat di sini yang dibeli ini ada lemari pajang tipe 1 24 unit dan lemari pajang tipe 2 25 unit. Harganya untuk lemari pajang tipe 1 4.065.000. Kemudian untuk lemari pajang tipe 2 5.940.000. Ya. Sehingga total harganya itu menjadi 246.060.000. Ada PPN 10%, 24.606.000. Total utang kita menjadi 270.666.000. Maka cara pembuatan ke dalam jurnal pembelian atau purchase journal, kita buat di sini tahun dan bulannya. Kemudian tanggalnya tanggal 9. Invoice number-nya diisi dengan nomor bukti ya, yaitu 124-AN. Deskripsinya diisi dengan nama kreditur yaitu PT Andara. Debitnya masuk ke dalam kolom merchandise inventory senilai jumlahnya ini 246.060.000. VAT ini senilai PPN ya yaitu 10%, 24.606.000. Nilai account payable-nya senilai totalnya 270.666.000. Berikutnya kita ke buku besar pembantu utang milik PT Andara ya. Kita buat di sini tanggal 9. Kemudian deskripsinya diisi dengan purchase journal. Referensinya diisi dengan halaman purchase journal yaitu halaman 1. Kemudian kalau kita lihat di purchase journal, ini account payable-nya ada di kredit 270.666.000. Berarti kita letakkan nilainya juga di kredit 270.666.000. Berikutnya kita lihat balance-nya kredit ketemu kredit berarti ditambah ya. Jadi 0 ditambah 270.666.000 nilainya menjadi tetap 270.666.000. Kalau sudah, kita ke inventory card. Yang pertama untuk lemari pajang tipe 1. Kita buat di sini tanggal
Nomor buktinya adalah 124AN. Deskripsinya diisi dengan pembelian. Karena di sini kita membeli, maka masuk ke dalam kolom in. Kita lihat untuk lemari pajang tipe 1 yang dibeli sebanyak 24 unit. Maka unitnya kita buat 24. Untuk harga per unitnya 4.065.000. Kita buat di sini. Totalnya kita kalikan 24 dikali 4.065.000, nilainya 97.560.000. Kemudian untuk balance-nya, ingat di metode average ini harga persatuan akan berubah ketika terjadi pembelian dan retur pembelian. Ya. Sekarang kita lihat di sini untuk balance-nya, awalnya kita punya stok 26 unit, kemudian masuk kembali atau kita beli 24 unit. Berarti kita tambahkan ya, 26 ditambah 24 nilainya menjadi 50 unit. Kemudian untuk totalnya ini diperoleh dari total balance 105.625.000, kita tambahkan dengan total barang yang dibeli. Ya. 97.560.000. Kita letakkan nilainya di sini di kolom total. 203.185.000 ini kita bagi dengan 50. Ya, inilah nilai price per unitnya. 4.063.700. Berikutnya kalau sudah, kita ke lemari pajang tipe 2. Tanggalnya tanggal 9, nomor buktinya 124AN, keterangan pembelian. Barang yang dibeli untuk lemari pajang tipe 2 ada 25 unit. Kita buat di sini di kolom in 25 dengan harga per unit 5.940.000. Jadi totalnya kita kalikan 25 dikali 5.940.000 jadi 145.800.000. Kemudian balance-nya ya. Awal kita punya stok 25 unit, kemudian ditambah dengan barang masuk 25 unit, berarti stoknya ada 50 unit. Ya. Kemudian kita tambahkan nilai totalnya terlebih dahulu. 148.437.500 kita tambahkan dengan 148.500. Nilainya menjadi 296.937.500. Sehingga harga rata-ratanya ini dari 296.937.500 kita bagi dengan unitnya ini 50. Nilainya menjadi 5.938.750. Jadi di sini harganya sudah berubah ya, harga balance-nya. Berikutnya kita ke dokumen 9. Di sini ada bukti kas keluar ya. Berarti kita ke cash payment journal atau jurnal pengeluaran kas. Kita lihat di sini dokumen 9. Dibayarkan kepada Bank SMK nilainya 13.950.000. Keterangannya pembayaran angsuran utang bank dan rincian. Angsuran pokoknya 9 juta, ada bunga pinjaman 4.950.000. Maka cara pembuatan ke dalam jurnal pengeluaran kasnya atau cash payment journalnya, kita buat tanggalnya tanggal 10, nomor buktinya 03BKK, keterangannya diisi dengan pembayaran angsuran bank. Kemudian debitnya kita membutuhkan akun bank loan ya. Sehingga ke kolom others. Nilainya senilai 9 juta. Kemudian untuk bunga pinjaman dimasukkan ke akun interest expense. Nilainya senilai 4.950.000. Kreditnya baru cash in bank senilai gabungannya 13.950.000. Kalau sudah, kita ke dokumen 10. Dokumen 10 ini ada voucher kas kecil, berarti kita ke petty cash. Kita buat di sini dibayarkan kepada JJ Agency 625.000. Keterangannya pembayaran biaya iklan. Berarti kita buat di petty cash, tanggalnya tanggal 11, kemudian nomor buktinya 02 UKK. Keterangannya pembayaran biaya iklan.
Debitnya ini kita masukkan ke dalam akun advertising expense. Nilainya senilai 625.000. Kreditnya petty cash dengan nilai yang sama. Berikutnya, kalau sudah, kita ke dokumen 11. Ada bukti kas masuk ya. Berarti kita ke jurnal penerimaan kas atau cash receipt journal. Kita buat di sini. Diterima dari toko Lavender, nilainya 228.112.500. Keterangannya pelunasan piutang dagang atas penjualan tanggal 30 November. Ada termin 2/10 N/30. Kalau kita lihat di sini sudah melewati masa potongan ya. Sudah lebih dari 10 hari berarti tidak ada potongan penjualan. Maka cara pembuatan jurnalnya kita buat di sini, tanggalnya adalah tanggal 13. Kemudian nomor buktinya 03 BKM. Deskripsinya diisi dengan nama debitur yaitu toko Lavender. Debitnya masuk ke dalam kolom cash in bank senilai 228.112.500. Kreditnya ke dalam kolom account receivable dengan nilai yang sama. Kalau sudah, kita ke pembantu piutang milik toko Lavender. Ya, ini toko Lavender. Kita buat di sini tanggal 13. Keterangannya atau deskripsinya diisi dengan cash receipt journal. Referensinya halaman cash receipt journal. Kemudian tadi nilai account receivable ada di sebelah kredit ya. Tanah pelunasan nih ada di sebelah kredit nilai account receivable-nya. Ya, sehingga kita pindahkan di sebelah kredit nilainya. Kita letakkan di sini di sebelah kredit senilai 228.112.500. Untuk balance-nya awalnya ada di debit 502.425.000, kemudian ada di kredit 228.112.500, berarti dikurangi. Nilainya letakkan di sebelah debit ya, karena besaran sisi debit senilai 274.312.500. Kalau sudah, kita ke dokumen 12. Dokumen 12 ini ada bukti kas masuk ya. Berarti kita ke jurnal penerimaan kas. Kita buat di sini tanggal 14. Nomor buktinya 04 BKM. Deskripsinya diisi dengan toko Marvelo. Kita lihat di sini jumlah yang kita terima 203.568.750. Keterangannya pelunasan piutang dagang atas penjualan tanggal 20 November, termin 2/10 N/30. Berarti di sini sudah melewati masa potongan juga, berarti tidak ada potongan penjualan ya. Jadi kita buatnya debitnya masuk ke dalam cash in bank senilai 203.568.750, kemudian kreditnya ke kolom account receivable dengan nilai yang sama. Kalau sudah, kita ke buku besar pembantu piutang untuk memindahkan nilai account receivable ini. Ya, kita ke pembantu piutang milik toko Marvelo. Kita buat di sini tanggalnya tanggal 14. Deskripsinya cash receipt journal. Referensinya dibuat halaman 1. Nilainya letakkan di sebelah kredit senilai 203.568.750. Sehingga balance-nya debit ketemu kredit berarti dikurangi. Balance-nya menjadi 0. Berikutnya kita ke dokumen 13. Di sini ada faktur penjualan ya. Berarti kita ke jurnal penjualan atau sales journal. Di sini PT Jaya Tama menjual kepada toko Marvelo yang dijual 14 unit lemari pajang tipe 1 dan 15 unit lemari pajang tipe 2. Sehingga total penjualannya ada 204.312.500 dengan PPN 10% ya, 20.431.250, sehingga totalnya ini menjadi 224.743.750 ya. Cara pembuatan ke dalam jurnal penjualannya atau sales jurnalnya,
Kita buat tanggalnya. Tanggal 15, nomor buktinya 72PJ, deskripsinya diisi dengan toko Marvelo. Debit masuk ke dalam kolom account receivable senilai total ya 224.743.750. Kreditnya ke dalam kolom sales of merchandise ya senilai jumlahnya 204.312.500. Kemudian paid out senilai PPN-nya 20.431.250. Kalau sudah, kita akan mencatat cost of goods sold yang bertambah dan merchandise inventory yang berkurang ya di general journal. Ya, kita buat di sini tanggal 15, nomor buktinya 72PJ, debit cost of goods sold, kredit merchandise inventory. Nilainya kita ambil dari penjumlahan kolom out di inventory card untuk lemari pajang tipe 1 maupun lemari pajang tipe 2. Nah, ini inventory card-nya ya. Kita buat di sini. Yang lemari pajang tipe 1 tanggal 15, nomor buktinya 72PJ, deskripsinya diisi dengan penjualan. Karena menjual kita ke dalam kolom out. Ya, untuk lemari pajang tipe 1 yang dijual 14 unit, kita buat 14 unitnya. Harganya ambil dari harga balance ya, bukan harga faktur. Jadi harganya kita ambil 4.063.700. Kemudian kita kalikan 14 dikali 4.063.700, nilainya menjadi 56.891.800. Untuk balance-nya, awalnya kita punya unit 50 unit, kemudian dikeluarkan 14, berarti dikurangi ya, unitnya menjadi 36 unit. Dengan harga ambil dari harga balance ini ya 4.063.700. Totalnya kita kurangi 203.185.000. Ini kita kurangi dengan 56.891.000. Nilainya menjadi 146.293.200. Kemudian kita ke lemari pajang tipe 2. Kita buat di sini tanggal 15, nomor buktinya 72-PJ, kemudian keterangannya adalah penjualan. Kita ke kolom out, yang dijual untuk lemari pajang tipe 2 15 unit, berarti unitnya ada 15. Dengan harga ambil dari harga balance ya, ambil dari harga balance ini 5.938.750. Kemudian totalnya kita kalikan 15 dikali 5.938.750, dan menjadi 89.081.250. Untuk balance-nya, awal punya stok 50 unit, dijual 15, berarti kita kurangi jadi 35 unit. Harganya ambil harga dari balance ini ya, 5.938.750. Totalnya kita kurangi 296.937.500, kita kurangi dengan 89.081.250. Nilainya menjadi 207.856.250. Ya, kalau sudah maka kolom total out-nya ini dijumlahkan ya. 89.081.250 ini kita tambahkan dengan total out yang tipe 1 56.891.800 ya, nilainya menjadi 145.973.050 ya. Debit kreditnya sama. Kemudian kalau sudah, kita ke buku besar pembantu piutang milik toko Marvelo. Kita buat di sini tanggal 15, kemudian deskripsinya diisi dengan sales journal, referensinya diisi dengan halaman 1. Kalau kita lihat di sales journal, ini account receivable-nya ada di sebelah debit senilai 224.743.750. Kita pindahkan ke sini di sebelah debit. Ya. Kemudian balance-nya debit ketemu debit, berarti ditambah
0 ditambah 224.743.750, berarti ditambah. Ya, nilainya menjadi 224.743.750. Kalau sudah, kita ke dokumen 14. Dokumen 14 ini ada bukti kas keluar, berarti kita ke jurnal pengeluaran kas atau cash payment journal. Kita lihat di sini ada bukti kas keluar dibayar kepada PT Dirama, jumlahnya 297.343.750. Keterangannya, pelunasan utang dagang atas pembelian kredit tertanggal 15 November dengan termin 3/15N/45. Maka cara pembuatan jurnalnya kita buat di sini tanggal 17, nomor buktinya 04 BKK, deskripsinya diisi dengan nama kreditur yaitu PT Dirama, debitnya ke dalam akun payable ya. Di sini pelunasannya sudah melewati masa potongan, berarti tidak ada potongan pembelian ya. Di sini akun payable-nya berkurang senilai 297.343.750. Ya. Cash in bank kita berkurang dengan nilai yang sama, 297.343.750. Kalau udah, kita ke buku besar pembantu utang milik PT Dirama. Kita buat di sini tanggal 17, kemudian deskripsinya diisi dengan cash payment journal atau jurnal pengeluaran kas. Referensinya diisi dengan halaman jurnal yaitu halaman 1. Kemudian tadi di cash payment journal, account payable ada di sebelah debit ya, senilai 297.343.750. Berarti ini kita pindahkan ke buku besar pembantu utang milik PT Dirama. Kita buat di debit juga. Ya. Balance-nya kredit ketemu debit berarti dikurangi, nilainya menjadi 0. Kalau sudah, kita ke dokumen 15. Nah, ada bukti kas keluar lagi, berarti kita ke jurnal pengeluaran kas atau cash payment journal. Kita lihat di sini dibayarkan kepada PLN, PDAM dan Telkom, jumlahnya 2.625.000. Keterangannya pembayaran listrik, air, dan telepon bulan November 2021. Nah, ini sebenarnya adalah pembayaran utang listrik, air, dan telepon. Tetapi PT Jaya Tama ini untuk akun utang listrik, air, dan telepon itu tidak ada. Ya, kita lihat di daftar nama akun. Tidak ada akun utang listrik, air, dan telepon. Ya, kalaupun mau kita masukkan ini ke akun accrued expense. Tetapi ingat, untuk akun accrued expense, ya, ini ada nilai di neraca saldo awal, ya, ada nilai di neraca saldo awal, nilainya senilai 31.250.000. Nah, ini merupakan saldo utang beban untuk utang gaji bulan November. Ini ada di dokumen 1, bisa kamu lihat, ya. Di sini ada 31.250.000 yaitu pembayaran gaji karyawan untuk bulan November. Berarti untuk pembayaran beban listrik, air, dan telepon ini tidak boleh kita masukkan ke dalam akun accrued expense. Saldo ini sudah dikurangi untuk pembayaran gaji karyawan bulan November tadi. Untuk pembayaran listrik, air, dan telepon ini berarti dimasukkan ke akun beban listrik, air, dan telepon ya. Kita menggunakan akun electricity, telephone, and water expense ya. Jadi cara pembuatan jurnalnya kita buat di sini, tanggalnya tanggal 19, nomor buktinya 05 BKK, deskripsinya diisi dengan pembayaran listrik, air, dan telepon ya. Kemudian debitnya masuk ke dalam kolom other ya, yaitu akun electricity, telephone, and water expense. Nilainya senilai 2.625.000. Kreditnya cash in bank dengan nilai yang sama, 2.625.000. Berikutnya kita ke dokumen 16.
Di sini ada faktur pembelian ya, PT Jaya Tama membeli secara kredit kepada PT Dirama. Berarti kita ke jurnal pembelian atau purchase journal. Yang dibeli berupa lemari pajang tipe 1 sebanyak 24 unit dan lemari pajang tipe 2 sebanyak 15 unit. Ya, total pembeliannya menjadi 186.649.500 dengan PPN 10%-nya ya, sehingga total utang ya itu menjadi 205.314.450. Maka cara pembuatan jurnalnya kita buat di sini ya. Tanggalnya tanggal 20, kemudian invoice numbernya diisi dengan 089DR, deskripsinya diisi dengan nama kreditur yaitu PT Dirama, debitnya masuk ke dalam kolom merchandise inventory, senilai jumlahnya yaitu 186.649.500. Kemudian ada paid-in senilai PPN-nya ya 10%, 18.664.950. Kreditnya akun payable senilai totalnya ini 205.314.450. Kalau sudah, kita ke inventory card. Nah, di sini PT Jaya Tama membeli barang dagang ya. Berarti di sini akan ada perubahan harga pokoknya. Jadi caranya kita buat di sini tanggal 20, nomor buktinya 089DR, deskripsinya diisi dengan pembelian. Masuk ke dalam kolom in ya, jumlah unit yang dibeli untuk lemari pajang tipe 1 ada 24 unit, berarti kita buat 24. Harga satunya di sini 4.063.000. Sehingga totalnya 24 dikali 4.063.000 menjadi 97.512.000. Nah, kalau kamu lihat di balance, ini harganya berbeda ya. Yang di balance ini harganya 4.063.700. Sementara yang kita beli ini harganya 4.063.000. Karena terjadi perbedaan harga, maka di sini kamu harus cari harga satuannya lagi. Caranya, awalnya di kolom balance kita punya 36 unit. Kemudian kita beli 24 unit. Berarti ini kita jumlahkan. 36 unit ditambah dengan 24 unit. Ya, nilainya menjadi 60 unit. Ya, 36 ditambah 24 nilainya menjadi 60. Kemudian kita jumlahkan kolom balance-nya ya. Di sini ada 146.293.200. Kita tambahkan dengan total yang dari kolom ini 97.512.000 ya, kita tambahkan. Nilainya kita letakkan di kolom total. 243.805.000. Kemudian untuk harganya atau price-nya ini kita bagi 243.805.200. Ini kita bagi dengan 60. Nilainya menjadi 4.063.420. Ya. Kemudian kalau sudah, kita ke lemari pajang tipe 2. Sama kayak tadi, kita buat di sini tanggalnya tanggal 20, nomor buktinya 089DR, keterangannya diisi dengan pembelian, masuk ke dalam kolom in. Nah, untuk lemari pajang tipe 2 yang dibeli 15 unit, kita buat 15. Dengan harga satuan 5.942.500. Sehingga totalnya kita kalikan menjadi 89.137.500. Untuk balance-nya, awalnya kita punya stok 35 unit. Kemudian kita beli 15 unit, ya berarti dijumlahkan 35 ditambah 15 nilainya menjadi 50 unit. Kemudian kita jumlahkan totalnya terlebih dahulu. 207.856.000 ditambah dengan 89.137.500. Nilainya menjadi 296.293.750. Nah, untuk price-nya ini berarti kita bagi 296.993.750. Ini kita bagi dengan 50. Nilainya menjadi 5.939.875. Ya.
Kemudian kalau sudah, kita ke buku besar pembantu utang milik PT Dirama. Ya, kita buat di sini tanggal 20, kemudian deskripsinya diisi dengan purchase journal, halamannya halaman 1. Kita lihat di purchase journal, ya ini memang halaman 1, account payable-nya ada di kredit senilai 205.314.450. Maka di buku besar pembantu utang ini kita buat juga di sebelah kredit dengan nilai yang sama, ya 205.314.450. Kemudian untuk balance-nya, kredit kita mau kredit berarti dijumlahkan ya, karena dijumlahkan dengan 0 nilainya tetap 205.314.450. Berikutnya dokumen 17. Nah, ini ada bukti memorial, berarti kita ke general journal ya. Atau ke jurnal umum. Kita lihat di sini. Kepada bagian keuangan, keterangannya, lakukan penghapusan piutang yang sudah dicadangkan sebelumnya terhadap toko Berlan sebesar 50% dari saldo piutangnya, karena kebangkrutan yang terjadi pada toko tersebut dan tidak bisa melunasi piutangnya. Kalau kita lihat di sini ya, di neraca saldo awal atau neraca per 30 November, di sini ada nilai allowance atau nilai cadangan kerugian piutang senilai 6.968.500. Artinya PT Jaya Tama untuk penghapusan piutang ini menggunakan metode tidak langsung atau metode cadangan. Dalam metode tidak langsung atau metode cadangan, setiap terjadi penghapusan piutang itu tidak dianggap sebagai beban, tapi hanya mengurangi nilai cadangan. Karena di setiap akhir periode, di sini kalau menggunakan metode tidak langsung, ya perusahaan akan selalu mencadangkan berapa kira-kira nilai piutang yang tidak bisa tertagih. Ya, jadi untuk dokumen ke-17 ini dicatat di jurnal umum atau general journal. Bunyi jurnalnya adalah, kita buat terlebih dulu di sini tanggalnya, tanggal 21, nomor buktinya 01 BM, kemudian jurnalnya dimasukkan ke akun allowance yang berkurang, ya, kreditnya piutang dagang atau akun receivable. Nilainya senilai 50% dari saldo piutangnya toko Berlan. Jadi kita lihat di buku besar pembantu piutang, saldo piutang toko Berlan ini ada senilai 15.400.000. Ini kita ambil hanya 50%-nya saja. Jadi 50% dari 15.400.000 ini adalah 7.700.000. Ya, kita letakkan di sini nilainya. 7.700.000. Begitu juga dengan akun receivable-nya berkurang 7.700.000. Nah, karena di sini terjadi pengurangan piutang, maka di sini kita kasih keterangan toko Berlan. Nah, kalau sudah, karena di sini ada pengurangan piutang, ini juga dimasukkan ke pembantu piutang ya. Kita buat di buku besar pembantu piutang milik toko Berlan. Kita buat di sini tanggalnya, tanggal 21. Kemudian keterangannya kita isi dengan general journal atau jurnal umum. Referensinya diisi dengan halaman jurnal, yaitu halaman 1. Di general journal tadi account receivable-nya ada di kredit ya, senilai 7.700.000. Kita buat di sini 7.700.000 di sebelah kredit. Ya, sehingga untuk balance-nya ini awalnya ada saldo debit, kemudian ketemu kredit berarti dikurangi 15.400.000 dikurangi 7.700.000, nilainya menjadi 7.700.000. Kalau sudah, kita ke dokumen 18. Nah, dokumen 18 ini ada nota debit ya, ada retur pembelian. PT Jaya Tama mengembalikan barang dagang yang sudah dibeli ke PT Dirama. Karena ini retur pembelian, maka masuk ke dalam jurnal umum atau general journal. Ya. Ini general journalnya. Kita lihat di sini yang dikembalikan. Yang dikembalikan oleh PT Jaya Tama ini lemari pajang tipe 1 2 unit ya. Kemudian lemari pajang tipe 2 juga 2 unit. Sehingga total barang yang dikembalikan ini ada 20.011.000. PPN-nya jadi 2.100.100
Sehingga total utang dagang atau account payable yang akan berkurang ini adalah 22.012.100. Ya, maka cara pembuatan jurnalnya kita buat di general jurnal tanggalnya. Tanggal 22, kemudian nomor buktinya adalah 01ND. Debitnya ada account payable yang berkurang. Senilai totalnya 22.012.100. Kemudian kreditnya akan ada merchandise inventory yang berkurang senilai jumlahnya yaitu 20.011.000. Dan paid in juga berkurang ya senilai PPN-nya 2.100.100. Kemudian bawahnya kita kasih keterangan karena di sini pengurangan utang dagang PT Dirama. Ya. Kalau sudah, kita ke pembantu utang milik PT Dirama. Pembantu utang milik PT Dirama kita buat di sini ya, tanggalnya. Tanggal 22, deskripsinya diisi dengan general jurnal, referensinya diisi dengan halaman jurnal yaitu 1. Kemudian kalau kita lihat di general jurnal ini account payable-nya ada di debit senilai 22.012.100. Maka kita letakkan di sebelah debit 22.012.100. Sehingga balance-nya menjadi kredit ketemu debit berarti dikurangi ya. Nilainya menjadi 183.302.350. Kalau sudah, kita ke inventory card karena di sini ada pengembalian barang yang sudah kita beli ya. Berarti akan mengurangi nilai merchandise inventory kita ya di inventory card. Kita buat di sini. Yang pertama untuk lemari pajang tipe 1. Kita buat tanggalnya tanggal 22. Invoice number-nya adalah nomor bukti 01ND. Keterangannya atau deskripsinya diisi dengan retur pembelian. Retur pembelian ini berarti barang yang sudah kita beli dikembalikan. Artinya barang akan berkurang ya. Jadi bisa masuk ke dalam kolom in, tapi kita buat dalam kurung. Artinya minus ya. Jadi untuk lemari pajang tipe 1 yang dikembalikan sebanyak 2 unit. Maka kita buat di sini 2 unit. Minus 2 ya, atau dalam kurung 2. Untuk harganya kita ambil dari harga ketika kita beli ya. Jadi kita ambil dari harga yang kita beli ini 4.063.000. Totalnya dikalikan saja 2 dikali 4.063.000 nilainya menjadi 8.126.000 atau bisa diambil dari nota debit ini. Nah, untuk balance-nya ya. Awal kita punya stok unit 60 unit. Kemudian dikembalikan 2. Berarti berkurang 2 atau 60 unit, kalau in kan ditambah tuh, jadi kita buatnya 60 unit ditambah minus 2, jadi sama aja dengan berkurang ya. Jadi saya ulangi, awal kita punya stok 60 unit, dikembalikan 2, berarti tinggal 58 unit. Kemudian untuk harganya ya, itu kita buat terlebih dahulu totalnya. Ya, jadi totalnya awal ada 243.805.200 ya, dikembalikan 8.126.000 berarti sama saja dengan dikurangi ya. Jadi 243.805.200 ditambah minus 8.126.000 sama saja dikurangi, nilainya menjadi 235.679.200. Untuk balance-nya ini dibagi ya. Jadi 235.679.200 dibagi 58. Nilainya menjadi 4.063.434. Ya. Jadi untuk harga yang ada di balance, ingat ya, ini berubah ketika terjadi pembelian barang dan retur pembelian. Kalau kita akan menjual barang, ini kita menggunakan harga yang di balance ya. Berikutnya kita akan memindahkan data lemari pajang tipe 2 ya. Kita akan catat returnya di sini. Lemari pajang tipe 2 sama kayak lemari pajang tipe 1 tadi. Jadi pertama buat tanggalnya tanggal 22, kemudian nomor buktinya 01ND, deskripsinya diisi dengan retur pembelian. Nah, ini retur pembelian masuk ke dalam kolom in tapi dibuat dalam kurung, artinya minus ya. Ada 2 unit untuk lemari pajang tipe 2 yang dikembalikan, berarti minus 2. Dengan harga yang sama dengan harga pembeliannya yaitu 5.942.500. Totalnya kita kalikan ya, 2 dikali 5.942.500 menjadi minus 11.885.000.
balance-nya ya, berarti untuk unitnya 50 ditambah minus 2. Jadi sama saja dengan 50 dikurangi 2, nilainya menjadi 48. Kemudian totalnya kita cari terlebih dahulu, 296.993.750. Ini ditambah dengan minus 11.885.000 ya. Nilainya menjadi 285.108.750. Sehingga harga rata-ratanya menjadi 285.108.750. Ini dibagi dengan 48. Nilainya menjadi 5.939.766. Ya. Berikutnya kalau sudah, kita ke dokumen 19. Dokumen 19 ini ada voucher kas kecil ya, berarti kita ke petty cash. Kita buat di sini, dibayar kepada tuan ongkos, nilainya 650.000. Keterangannya pembayaran perbaikan lantai toko yang rusak. Masukkan ke akun maintenance expense. Jadi kita buat di sini, tanggalnya tanggal 23, nomor buktinya 03 UKK ya. Kemudian deskripsinya diisi dengan pembayaran perbaikan lantai toko. Debitnya dimasukkan ke akun maintenance expense. Nilainya senilai 650.000. Kreditnya petty cash 650.000. Ya, kalau sudah kita ke dokumen 20. Nah, dokumen 20 ini ada faktur penjualan ya. PT Jaya Tama menjual kepada toko Armida. Nah, di sini ada penjualan secara kredit, berarti kita ke jurnal penjualan. Kita buat di sini ya. Yang dijual berupa lemari pajang tipe 1 sebanyak 20 unit dengan harga 5.687.500. Kemudian lemari pajang tipe 2 yang dijual 18 unit dengan harga 8.312.500. Sehingga total penjualannya ada 263.375.000. Beban angkut nggak ada, PPN-nya 10% ya dari jumlah 26.337.500. Sehingga total piutangnya ini ada 289.712.500 ya. Jadi kita buat di sini di sales jurnal tanggal 24, invoice numbernya 73/PJ ya. Kemudian deskripsinya diisi dengan nama debitur yaitu toko Armida. Debitnya ke dalam kolom account receivable senilai total 289.712.500. Kemudian kreditnya ada akun sales of merchandise ya. Ini bertambah senilai jumlah 263.375.000. Kemudian fat out-nya bertambah senilai PPN 26.337.500. Free collected-nya kosong. Kalau sudah, kita akan mencatat ke dalam buku besar pembantu utang milik toko Armida ya. Kita akan memindahkan saldo account receivable senilai 289.712.500 ini ke dalam sisi debit toko Armida ya. Caranya nah, ini adalah buku besar pembantu piutang milik toko Armida. Kita buat di sini tanggal 24. Deskripsinya diisi dengan sales jurnal, referensinya 1, nilainya di debit 289.712.500. Sehingga balance-nya debit ketemu debit berarti ditambah. Ya, karena ditambah dengan 0, maka nilainya tetap 289.712.500. Kalau sudah, berikutnya kita akan mencatat jurnal yang kedua, yaitu untuk mencatat cost of goods sold yang bertambah dan merchandise inventory yang berkurang. Itu dicatat di general journal ya, atau jurnal umum. Ya, kita buat di sini tanggal 24, nomor buktinya 73/PJ. Kemudian debitnya dimasukkan ke akun
cost of goods sold. Kreditnya merchandise inventory. Nilainya kita ambil dari inventory card ya. Jadi sekarang kita ke inventory card. Yang pertama untuk lemari pajang tipe 1. Ya, jadi kita buat di sini tanggal 24. Nomor buktinya 73/PJ. Deskripsinya dibuat dengan penjualan. Kalau penjualan berarti ke kolom out. Ya, kita ke kolom out. Nah, sekarang lihat untuk lemari pajang tipe 1 yang dijual sebanyak 20 unit. Maka di kolom out ini kita buat unitnya 20 unit. Untuk harganya, ingat jangan diambil dari harga faktur, tapi kamu ambil dari harga balance ya, yaitu 4.063.434. Kita letakkan di sini. Totalnya kamu kalikan 20 dikali 4.063.434, nilainya menjadi 81.268.690. Nah, untuk balance-nya, awalnya kita punya stok 58 unit, kemudian dijual 20 unit. Berarti 58 dikurangi 20. Stok unit untuk lemari pajang tipe 1 tinggal 38 unit. Dan untuk harganya, ambil dari harga balance ya, yaitu 4.063.434. Nah, untuk totalnya ini kamu kurangi ya. 235.679.200 ini kamu kurangi dengan 81.268.690. Nilainya letakkan di sini. Jadi 154.410.510. Kemudian kalau sudah kita ke lemari pajang tipe 2. Kita buat di sini tanggalnya tanggal 24, invoice numbernya adalah 73/PJ, keterangannya diisi dengan penjualan. Kita langsung ke kolom out. Untuk lemari pajang tipe 2 yang dijual 18 unit. Dengan harga, ambil dari harga balance ya, 5.939.766. Kita pindahkan di sini. Kemudian totalnya dikalikan 18 dikali 5.939.766. 106.915.781. Nah, untuk unitnya ini awal kita punya stok 48 unit, dijual 18 ya, berarti 48 dikurang 18 tinggal 30. Untuk harganya kita ambil dari harga yang di balance ya, harga di atasnya ini 5.939.766. Kemudian totalnya ya ini kita kurangi 285.108.000. Ini dikurangi dengan 106.915.781. Nilainya menjadi 178.192.969. Ya. Nah, sekarang kita akan menghitung besarnya cost of goods sold untuk penjualan tanggal 24 Desember ini ya. Jadi, total cost of goods sold-nya itu kita hitung dari total out lemari pajang tipe 1 maupun total out lemari pajang tipe 2 ya. Jadi di sini kalau kita lihat untuk total out lemari pajang tipe 1 ya, ini ada 81.268.690. Ini kita tambahkan dengan total out lemari pajang tipe 2. 106.915.781. Nilainya kita letakkan di general journal ya untuk menambah akun cost of goods sold dan mengurangi nilai merchandise inventory. Nilainya menjadi 188.184.471. Berikutnya kita ke dokumen 21. Ya, dokumen 21 ini adalah voucher kas kecil, berarti kita membutuhkan buku kas kecil ya atau petty cash. Kita lihat di sini dibayarkan kepada percetakan Livana, jumlahnya 500.000. Keterangannya pembayaran biaya newspaper dan tabloid bulan Desember. Ya. Jadi di sini kita buat tanggalnya tanggal 25, nomor buktinya 04 UKK, deskripsinya diisi dengan pembayaran biaya newspaper dan tabloid bulan November. Kemudian debitnya dimasukkan ke nama akun newspaper and tabloid expense ya. Nilainya senilai 500.000. Kemudian kreditnya petty cash 500.000. Ya.
Berikutnya kita ke dokumen 22. Nah, di sini ada faktur pembelian. PT Jaya Tama membeli secara kredit dari PT Andara, berarti kita ke purchase journal. Kita lihat di sini. Barang yang dibeli oleh PT Jaya Tama berupa lemari pajang tipe 1 sebanyak 10 unit dengan harga Rp4.025.000. Kemudian lemari pajang tipe 2 sebanyak 16 unit dengan harga Rp5.925.000. Sehingga total barang yang dibeli ini nilainya Rp135.050.000. Ada PPN 10%, ya, Rp13.505.000, sehingga total utang PT Jaya Tama kepada PT Andara ini Rp148.555.000. Maka cara pembuatan jurnalnya, ya, di purchase jurnal kita isi di sini tanggalnya tanggal 26. Invoice numbernya diisi dengan nomor bukti 130-AN. Deskripsinya PT Andara. Kemudian di sini merchandise inventory bertambah senilai jumlahnya Rp135.050.000. Kemudian VAT in-nya senilai PPN Rp13.505.000. Kreditnya account payable senilai totalnya Rp148.555.000. Kalau sudah, kita akan memindahkan saldo account payable yang di sebelah kredit ini ke buku besar pembantu utang milik PT Andara. Kita buat tanggalnya di sini tanggal 26. Deskripsinya diisi dengan purchase journal. Referensinya diisi dengan 1, ya. Kemudian nilainya letakkan di sebelah kredit, ya, senilai Rp148.555.000. Sehingga balance-nya menjadi kredit ketemu kredit berarti ditambah Rp419.221.000. Kalau sudah, berikutnya kita ke inventory card, ya. Yang pertama untuk lemari pajang tipe 1. Kita buat di sini tanggalnya tanggal 26. Nomor buktinya atau invoice numbernya diisi dengan 130-AN. Deskripsinya diisi dengan pembelian. Masuk ke kolom in, ya. Untuk lemari pajang tipe 1 yang kita beli 10 unit, ya. Maka di kolom in kita buat 10 unit di sini. Dengan harga, yaitu harga belinya Rp4.025.000. Totalnya menjadi 10 dikali Rp4.025.000, ya. Kita kalikan jadi Rp40.250.000. Balance-nya, ya, ini awal kita punya stok 38 unit, ya. Kemudian masuk 10 unit, ya. Berarti kita tambahkan 38 ditambah 10 nilainya menjadi 48 unit. Nah, untuk price-nya jangan diisi dulu. Sekarang kita ke kolom total. Awal ada total persediaan barang senilai Rp154.410.510, ya, ditambahkan dengan total barang yang masuk, ya, dari in 40.250.000. Ini kita tambahkan, ya, nilainya menjadi Rp194.660.510. Kalau sudah, baru kita bisa ngisi kolom price-nya, ya. Dari Rp194.660.510 dibagi dengan 48. Nilainya menjadi Rp4.055.427. Berikutnya lemari pajang tipe 2. Ya, kita buat di sini. Tanggalnya tanggal 26. Nomor buktinya 130-AN. Deskripsinya diisi dengan pembelian. Nah, yang dibeli untuk lemari pajang tipe 2 ini ada 16 unit, ya. Berarti unitnya bertambah 16 unit. Harganya yang ada di faktur Rp5.925.000. Kemudian totalnya kita kalikan. 16 dikali Rp5.925.000 nilainya menjadi Rp94.800.000. Untuk balance-nya sama kayak lemari pajang tipe 1 tadi. Jadi unitnya ini dijumlahkan terlebih dahulu. 30 unit
ya, dijumlahkan dengan 16 unit. Ya, nilainya menjadi 46 unit. Kemudian totalnya dijumlahkan juga 178.192.969 ditambah dengan total yang ada di IN 94.800.000. Ini nilainya menjadi 272.992.969. Kemudian 272.992.969 ini dibagi dengan 46. Nilainya menjadi 5.934.630. Berikutnya ke dokumen 23 ya. Di sini ada voucher kas kecil, berarti kita ke petty cash. Dibayar kepada toko serba ada, jumlahnya 1 juta rupiah. Pembelian perlengkapan toko ya. Jadi kita buat di sini tanggalnya, tanggal 27, nomor buktinya 05 UKK, deskripsinya pembelian perlengkapan. Debitnya dimasukkan ke dalam akun Office Supply ya, karena di sini perlengkapan toko dimasukkan juga ke akun Office Supply. Nilainya senilai 1 juta ya, petty cash-nya juga senilai 1 juta. Kalau sudah, kita ke dokumen 24. Di sini ada bukti kas masuk, berarti kita ke cash receipt journal. Kita lihat di sini, diterima dari toko Lavender, nilainya 274.312.500. Keterangannya, pelunasan piutang dagang atas penjualan tanggal 6 Desember. Ada termin 2/10 N/30 dan ada penjualan tanggal 8 Desember. Kalau kita lihat di sini, kita menjual di tanggal 6 Desember, kemudian dibayarnya tanggal 28 Desember. Berarti lebih dari 10 hari ya, berarti tidak ada potongan penjualan. Maka jurnal yang kita buat di jurnal penerimaan kas atau cash receipt journal, tanggalnya tanggal 28, invoice numbernya diisi dengan 05-BKM, deskripsinya diisi dengan nama debitur yaitu toko Lavender. Nilai cash in bank-nya senilai 274.312.500. Kreditnya ke account receivable dengan nilai yang sama karena tidak ada potongan, ya. Kalau sudah, karena di sini ada pengurangan piutang dagang, ya, berarti kita ke buku besar pembantu piutang milik toko Lavender. Kita akan mengurangi saldo account receivable milik PT Lavender di sebelah kredit ya. Nah, ini toko Lavender. Kita buat di sini tanggalnya tanggal 28. Kemudian deskripsinya diisi dengan cash receipt journal. Referensinya halaman 1. Nilai account receivable-nya tadi di sebelah kredit. Kita letakkan di kredit. 274.312.500. Sehingga balance-nya debit ketemu kredit, berarti kita kurangi, nilainya menjadi 0 ya. Berikutnya dokumen 25. Nah, ini adalah dokumen 25, ada bukti kas keluar, berarti kita ke cash payment journal atau jurnal pengeluaran kas. Ya, ini jurnal pengeluaran kasnya. Kita lihat di sini, dibayarkan kepada bagian kas kecil, nilainya 3.993.750. Pengisian kembali kas kecil. Maka kita buat jurnalnya, tanggalnya tanggal 30, nomor buktinya 06BKK, kemudian deskripsinya diisi dengan pengisian kembali kas kecil, debitnya masuk ke dalam kolom others yaitu petty cash ya, senilai 3.993.750, kreditnya cash in bank dengan nilai yang sama. Berikutnya kita ke dokumen 26. Ada bukti kas keluar lagi, berarti masih di cash payment journal.
Kita lihat di sini, dokumen 26, dibayar kepada PT Andara, jumlahnya 270.666.000. Keterangannya pelunasan utang dagang atas pembelian kredit tertanggal 9 Desember. Dan termin 3/15/N/45. Kalau kita lihat di sini, kita membayar utang kepada PT Andara atas pembelian yang kita lakukan di tanggal 9 Desember. Pembayaran kita lakukan di tanggal 31 Desember. Jadi sudah melewati masa potongan. Di sini kita tidak mendapatkan potongan pembelian ya. Maka jurnal yang kita buat tanggal 31, nomor buktinya 07BKK, deskripsinya diisi dengan nama kreditur yaitu PT Andara, debitnya akun payable berkurang senilai 270.066.000, kreditnya cash in bank senilai 270.666.000. Ya. Kalau sudah, kita akan mencatat nilai akun payable yang berkurang di sebelah debit ini ke dalam buku pembantu utang milik PT Andara. Ya, ini PT Andara, kita buat di sini. Tanggalnya tanggal 31, deskripsinya cash payment journal, halamannya 1, nilainya akun payable tadi di sebelah debit senilai 270.666.000. Sehingga saldonya kredit ketemu debit berarti kita kurangi ya, 419.221.000 dikurangi 270.666.000. Nilainya menjadi 148.555.000. Berikutnya, setelah kita selesai menganalisis semua dokumen transaksi ya, kita akan menjumlahkan kolom jurnal ya. Kita akan menjumlahkan kolom jurnal. Yang pertama kita akan menjumlahkan kolom jurnal penjualan ya. Jadi sisi debitnya ini kita jumlahkan. Kemudian sisi kreditnya. Kalau sudah jurnal pembelian atau purchase jurnal ini kita jumlahkan juga. Ya, jadi semua jurnal ini kita jumlahkan. General jurnal atau jurnal umum ini juga kita jumlahkan kolom debit kreditnya. Kemudian cash receipt jurnal atau jurnal penerimaan kas ini juga kita jumlahkan. Cash payment jurnal ini kita jumlahkan juga. Terakhir petty cash ini kita jumlahkan. Ya, kolom debit maupun kreditnya. Ya, dan kalau dijumlahkan kolom debit kreditnya ini harus imbang ya. Berikutnya, kalau sudah, nanti kita akan membuat rekapitulasi jurnal. Untuk proses rekapitulasi jurnal ini akan saya jelaskan di video pembelajaran saya berikutnya ya. Kita akan membuat rekapitulasi jurnal ini untuk semua jurnal. Demikianlah video pembelajaran dari saya. Semoga video pembelajaran kali ini bermanfaat. Sampai bertemu di video pembelajaran berikutnya. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.